Kalau lo pernah melihat foto atau video Masjid Nabawi di Madinah, mungkin ada satu hal yang langsung menarik perhatian kan ya. Sebuah kubah besar berwarna hijau yang berdiri megah di tengah komplek masjid. Kubah ini bukan kubah biasa ya, karena di bawahnya terdapat makam tiga tokoh paling mulia dalam sejarah Islam, yaitu makam Nabi Muhammad, kemudian sahabat terdekat beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan juga Umar bin Khattab. Karena itulah kubah ini dikenal dengan nama Kubah Hijau. Bagi jutaan umat Islam yang datang ke Madinah setiap tahunnya, kubah ini menjadi salah satu simbol paling ikonik dari Masjid Nabawi. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru dunia hanya untuk melihatnya dari dekat, berziarah ke makam Rasulullah, dan merasakan kedamaian di salah satu tempat yang paling suci dalam Islam. Namun, di balik kemegahan kubah hijau ini, ada satu hal yang sering membuat orang bertanya-tanya tuh. Kalau lo memperhatikan bagian atas kubah tersebut dengan lebih detail, ada sebuah gundukan kecil yang menonjol di salah satu sisi kubah. Warnanya agak gelap dan terlihat seperti sesuatu yang menempel di atas kubah. Nah, dari sinilah muncul sebuah cerita misterius yang beredar luas di internet. Cerita apa tuh, Bang? Oke, seperti biasa, daripada lo makin penasaran, yuk kita bahas misteri mayat yang menempel di kubah hijau Masjid Nabawi di Jejak Baitullah. Ada yang mengatakan bahwa gundukan itu adalah jasad seseorang. Konon katanya, dulu ada seorang pria yang mencoba menghancurkan kubah hijau Nabawi. Dia memanjat kubah tersebut dengan niat merobohkannya. Ada-ada aja ya manusia satu ini. Tapi ketika hampir sampai di puncak, tiba-tiba petir menyambar tubuhnya. Pria itu langsung tewas di tempat, tubuhnya hangus terbakar dan menempel di kubah. Karena kondisinya sudah gosong dan sulit dilepaskan, katanya jasad itu akhirnya dibiarkan saja di sana, lalu ditutup dan dicat agar warnanya menyerupai kubah. Cerita ini kemudian menyebar ke berbagai blog, forum internet, bahkan video-video media sosial. Katanya, gundukan di kubah hijau itu adalah jasad pria yang tersambar petir tersebut. Dan kisah itu dijadikan pelajaran bahwa siapapun yang mencoba merusak tempat suci akan mendapat hukuman langsung dari Allah. Sekilas cerita ini terdengar dramatis kan ya? Bahkan bagi sebagian orang, kisah ini terasa seperti mukjizat atau peringatan ilahi. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah cerita ini benar? Sebelum kita menjawabnya, kita perlu memahami dulu nih sejarah Masjid Nabawi dan Kubah Hijau dulu nih. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid paling penting dalam sejarah Islam. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ketika pertama kali dibangun, bentuk masjid ini sangat sederhana ya. Luasnya hanya sekitar 50 kali 50 meter. Dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter lah ya. Dindingnya terbuat dari batu bata yang dicampur tanah tuh. Sedangkan atapnya dibuat dari pelepah daun kurma yang ditopang batang pohon kurma. Bagian atap bahkan dibiarkan terbuka tuh. Di dekat masjid inilah Rasulullah juga membangun rumahnya. Setelah beliau wafat, makam beliau berada di dalam area yang kemudian menjadi bagian dari masjid tuh. Seiring berjalannya waktu, Masjid Nabawi mengalami banyak renovasi dan perluasan. Mulai dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga Kesultanan Utsmaniyah. Setiap periode menambah ukuran dan memperindah bangunan masjid. Awalnya masjid ini tidak memiliki kubah sama sekali. Kubah pertama yang dibangun di atas makam Nabi baru muncul sekitar abad ke-13, tepatnya sekitar tahun 1279 Masehi. Kubah itu juga tidak langsung berwarna hijau seperti sekarang ya. Baru pada tahun 1837, kubah tersebut dicat hijau oleh pemerintah Ottoman. Sejak saat itu, kubah ini dikenal sebagai Kubah Hijau. Selain berfungsi sebagai pelindung makam Nabi, kubah ini juga menjadi penanda bagi orang dari kejauhan bahwa di bawahnya terdapat makam Rasulullah SAW. Luas bangunan masjid mencapai sekitar 100.000 meter persegi dengan area pelataran sekitar 135.000 meter persegi dan mampu menampung lebih dari 500.000 jamaah sekaligus. Dengan sejarah sebesar itu, tentu saja setiap bagian dari Masjid Nabawi selalu menjadi perhatian umat Islam tuh, termasuk gunungan kecil yang terlihat di Kubah Hijau tadi. Ketika foto kubah tersebut mulai banyak beredaran di internet, orang-orang mulai memperhatikan benda yang menonjol di atasnya tuh. Sebagian orang kemudian mengaitkannya dengan cerita pria yang tersambar petir tadi tuh. Namun masalahnya, cerita itu memiliki banyak kejanggalan. Pertama,
karena tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan kejadian tersebut. Dan cerita itu sering dikaitkan dengan nama seorang ahli sejarah Madinah bernama Syekh Az-Zubaidi. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, tidak ada sumber akademik yang benar-benar mencatat kisah itu secara valid. Yang kedua, jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi, apalagi disebut terjadi pada era modern sekitar tahun 2000-an, seharusnya ada banyak laporan media. Masjid Nabawi adalah salah satu tempat yang paling ramai di dunia tuh. Tiap hari ribuan bahkan puluhan ribu orang berada di sana. Sangat tidak mungkin kan ya, ada seseorang yang tersambar petir di atas kubah masjid tanpa ada satupun laporan berita. Tapi faktanya tidak ada satupun laporan resmi tentang kejadian tersebut. Yang ketiga, ada kejanggalan lain yang cukup logis. Jika benar ada jasad seorang di atas kubah, berarti posisinya berada lebih tinggi daripada makam Rasulullah yang berada tepat di bawah kubah tersebut. Padahal dalam tradisi Islam, Rasulullah adalah manusia paling mulia tuh. Sangat tidak masuk akal jika jasad seorang penjahat justru ditempatkan di posisi yang lebih tinggi dari makam beliau. Karena isu yang terus menyebar, akhirnya pihak pengelola Masjid Nabawi memberikan klarifikasi resmi. Direktur Humas Masjid Nabawi yaitu Abdul Wahid Al-Hattab secara tegas mengatakan bahwa cerita mayat di kubah hijau adalah kabar bohong. Menurutnya, benda yang terlihat menonjol di atas kubah itu bukan jasad manusia, melainkan sebuah lubang atau jendela kecil yang disebut Al-Rosen. Lubang ini dibuat sebagai akses untuk membersihkan bagian dalam kubah. Dahulu, petugas perawatan menggunakan lubang tersebut untuk masuk dan melakukan perawatan di dalam struktur kubah. Namun sekarang jendela itu sudah ditutup dan tidak digunakan lagi tuh. Yang artinya gundukan di kubah hijau itu hanyalah bagian dari struktur bangunan, bukan jasad seseorang. Kalau kita melihat dari sisi sejarah, cerita seperti ini memang sering muncul di internet. Banyak kisah dramatis yang dibuat untuk menarik perhatian orang. Kadang cerita tersebut disebarkan tanpa sumber yang jelas tuh. Lalu diulang terus-menerus hingga akhirnya dianggap sebagai fakta. Padahal ketika ditelusuri ternyata tidak ada bukti yang mendukung. Karena itu, para pengelola Masjid Nabawi sendiri menyarankan agar orang yang ingin mengetahui sejarah masjid ini agar mengunjungi Museum Masjid Nabawi yang berada di sekitar komplek masjid. Di sana terdapat dokumentasi lengkap tentang perkembangan Masjid Nabawi, mulai dari mana Nabi Muhammad hingga renovasi modern saat ini. Tidak ada satupun catatan tentang seseorang yang tersambar petir di atas kubah hijau. Jadi kalau kita rangkum semuanya, misteri tentang mayat yang menempel di kubah Masjid Nabawi sebenarnya hanyalah cerita yang tidak memiliki dasar sejarah. Gundukan yang terlihat di kubah hijau bukanlah jasad manusia, itu hanya jendela perawatan kubah yang sekarang sudah ditutup. Namun menariknya, cerita seperti ini tetap sering muncul dan menyebar di media sosial. Mungkin karena kisah misteri selalu lebih cepat menarik perhatian dibandingkan penjelasan sejarah yang sebenarnya tuh. Padahal Masjid Nabawi sendiri sudah memiliki sejarah yang jauh lebih luar biasa daripada cerita-cerita fiksi seperti itu kan. Masjid ini adalah tempat yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad, tempat yang menjadi pusat peradaban Islam di masa awal, dan tempat yang hingga hari ini terus dikunjungi jutaan umat Islam dari seluruh dunia. Karena itu, daripada mempercayai cerita yang belum tentu benar, mungkin lebih baik kita mempelajari sejarah Masjid Nabawi dari sumber yang jelas. Karena sejarah aslinya sudah cukup luar biasa tanpa perlu ditambah cerita misteri yang belum tentu nih benar. Tapi menurut lu sendiri gimana Pak? Apakah lu pernah mendengar cerita tentang mayat di kubah hijau Masjid Nabawi ini sebelumnya? Atau justru baru tahu kalau cerita itu ternyata hanya hoax? Tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Dan kalau lu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau gua ada salah, koreksi ya. Kita diskusi di kolom komentar. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Zirarkan di Jejak Baitullah.